Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi kita persamaan kuadrat. Persamaan secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya ditulis sebagai AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu persamaan umumnya. Dengan A-nya, di situ ada abjad A-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Dan A, B, C adalah anggota bilangan real. Bilangan A, B, C pada persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai koefisien. Ya, A, B, dan C itu adalah koefisien. Kemudian akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X. Ya, yang akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus umum. Nanti ada rumusnya tersendiri menggunakan rumus ABC. Sekarang kita lanjutkan. Yang pertama dulu. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, dengan memfaktorkan. Contohnya misalnya di sini ada di kolom pertama ini ada X dikali, kalau dalam kurung itu berarti dikali X dikali X ditambah 2 ya. X buka kurung X ditambah 2 tutup kurung. Maka hasilnya sama dengan X-nya dikalikan X, hasilnya X kuadrat. X dikalikan 2. Angkanya dulu yang ditulis. Koefisiennya dulu. 2X. Bukannya X2. Yang ditulis adalah 2X. Ya. Jadi, X dibuka kurung X ditambah 2. Maka hasilnya X dikalikan X kuadrat. X ditambah X dikalikan 2 sama dengan 2X. Atau bisa juga dibalik. X kuadrat ditambah X, maka faktornya, ya, X-nya dikeluarkan, dikalikan berapa supaya X kuadrat? Dikalikan X, dapatnya X kuadrat. Kemudian plus 2X. X tadi yang di luar dikalikan berapa supaya hasilnya 2X? Berarti dikalikan 2. Nah, yang akan kita pelajari itu pemfaktoran yang seperti yang di bawah ini. Ya, yang bawah. X kuadrat ditambah X itu sama dengan, atau faktornya itu sama dengan X dikali X ditambah 2. Maksudnya yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama. Ya. Yang soalnya sebelah kiri X kuadrat ditambah 2X, maka dia faktornya adalah X buka kurung X ditambah 2. Ya, yang di atas tadi X buka kurung X tambah 2, kalau dikalikan hasilnya X kuadrat ditambah 2X. Sekarang lihat pada contoh yang kedua, yang tengah. X ditambah 1 dikali X ditambah 4. Kita kalikan dulu, kita lihat kurung sebelah kiri. Kan ada 2 itu. Ya, yang dalam kurung pertama X plus 1, kurung kedua X plus 4. Maka kita kalikan. Ya. X plus 1 itu namanya kali, ya. X plus 1 dikali X plus 4.
Kita lihat kurung sebelah kiri dulu. Ya, dikalikan dengan kurung yang sebelah kanan. X dikalikan X kuadrat. Kemudian yang X tadi dikalikan ke sebelahnya lagi. Kurung sebelah kanan, X-nya dikalikan ke 4. Dapatnya 4X. Setelah itu, maju. 1 dikalikan X. 1X. Satunya tidak usah ditulis. Kalau dia X itu berarti 1 ya. 1 kali X, kemudian 1 tadi dikalikan juga ke 4. 1 dikali 4. Maka tambah 4. Dari sini sama dengan X kuadratnya tetap 4 ditambah 1. Ya, yang sama itu 4X ditambah 1X sama dengan 5X plus 4. Nah, karena ini bentuk umumnya sudah AX kuadrat plus BX plus C ya. X pangkat 2, kemudian X pangkat 1, kemudian konstanta. Ya, X kuadrat plus 5X plus C. Udah cukup selesai sampai di sana. Ini kalau sudah ada faktor, kita kalikan. Cara mengalikannya, lihat kurung sebelah kiri dulu. Dikalikan dengan kurung sebelah kanan. X dikalikan X, dapatnya X kuadrat. X juga dikalikan ke angka sebelahnya. Kalikan 4, dapatnya 4X. Kemudian ditambah 1 dikali X. 1X, satunya tidak ditulis, itu berarti 1. Kemudian 1 dikali 4, sama dengan 4. Sama dengan penyelesaian terakhirnya, X kuadrat ditambah 5X. Karena 4 dari tambah 1, dapat 5 itu ya. Ditambah 4. Atau kalau faktornya sudah ada, ya, atau X plus 1, yang bawah sekali, X plus 1 dikali X plus 4, hasilnya adalah X kuadrat plus 5X ditambah 4. Cara mengalikannya di atas itu ya. Sekarang kita lihat pada kolom ketiga. 3X. Nah, kalau ini ada variabelnya, ada angkanya 3. Kalau yang tengah tadi tidak ada angkanya kan? X plus 1. Kalau ini 3X min 4 dikali X plus 3. Sama dengan 3X min 4 dikali X plus 3. Berarti kali. Kalau kurung itu berarti dia kali. Sama cara penyelesaiannya. 3X dikalikan dengan X. Ke kurung sebelahnya. Hasilnya 3X kuadrat. Kemudian 3X dikali 3. Yang ada X-nya kan cuma 1. Ditambah berarti kan. Sama-sama tambah. 3 kali 3, 9X. Pindah ke angka sebelahnya. Yang min 4. Min 4 kali X. Min 4X. Ya kan? Kemudian min 4 dikali 3. 4 kali 3 berapa? Karena dia 1 min 1 plus, ya hasilnya min. 4 kali 3 sama dengan 12. Setelah dari sini, ya langkah ketiganya, 3X kuadratnya tetap ditulis. 9 dikurang 4, yang cuma X-nya 1. Ya. 9 yang sama, 9 dikurang 4 sama dengan 5X. Konstantanya min 12 ya. Maka atau 3X dikurang 4 dikali X plus 3 sama dengan 3X kuadrat plus 5X dikurang 12. Sekarang pada kolom di bawahnya, bagaimana jika sebaliknya dari kanan ke kiri? Nah, seperti kita lihat gini. X kuadrat ditambah 2X. Ya, kebalikan dari atas tadi. Maka X-nya yang dikeluarkan sama-sama ada X kan. X kuadrat plus 2X. Maka X kali, supaya dia X kuadrat dikali X. Supaya dia 2X, tinggal X dikali 2. Berarti X kuadrat ditambah 2X itu sama dengan X dikali X plus 2. Sama itu. Karena X dikali X kuadrat. X dikali 2, 2X. Kemudian yang tengah, pada kolom yang tengah, X kuadrat plus 5X ditambah 4. Kalau difaktorkan, ya, X dikali X, yes, X ditambah 1, dikali X ditambah 4. Ya, kebalikannya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 itu kalau difaktorkan sama dengan X plus 1 dikali X plus 4. Ya.
Pada kolom yang berikutnya, 3x kuadrat plus 5x min 12. Ini 3x dikurang 4 dikali x plus 3. Cuma dibalik aja ya, dari yang atas, kolom yang atas dengan kolom yang bawah, itu cuma dibalik saja. Sekarang contoh. Nah, ini ada contohnya. Contoh soalnya. Dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya, yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Memfaktorkan. Kalau dia memfaktorkan itu berarti kalian buat 2 tanda kurung. Ya. Ya, kalau dia bentuknya seperti ini, maka dibuat 2 tanda kurung. Kemudian untuk mencari x kuadrat itu berarti x dikali x. Kemudian untuk mencari angka yang di tengah, 5x itu, dari 1 ditambah 4. Angka yang sebelah kanan, kurung yang sebelah kiri, dan angka yang kanan, kurung sebelah kanan. 1 ditambah 4 sama dengan 5 untuk angka yang di tengahnya. Kemudian untuk konstantanya, angka yang sebelah kanan dikalikan sebelah kanan. 1 dikali 4 dapatnya 4. Setelah itu kita selesaikan satu-satu. X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 pindah ke sebelah kanan. Pindah ke tempat 0 tadi karena dia positif. Maka jadi negatif. X plus 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 1. Atau kita lihat yang kurung sebelah kanannya. X ditambah 4 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 4. Jadi akar-akarnya adalah min 1 dan 4. Caranya difaktorkan dulu tadi ya. Ini namanya difaktorkan. Soalnya X kuadrat plus 5x plus 4. Dibuat tanda kurung 2. Kemudian kalau dikali X diisi, X dikali X sama dengan X kuadrat. Kemudian 5-nya itu dari 1 tambah 4. Untuk dapat 4 itu 1 dikali 4. Ya, untuk ngisi angka yang di sebelah kanannya. X plus 1 dikali X plus 4. Untuk mencari akarnya, X plus 1 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 1-nya pindah ke sebelah kanan, negatif 1. Yang satunya lagi, X plus 4 sama dengan 0. Maka X2-nya sama dengan min 4. Karena 4 positif pindah ke kanan jadi negatif. Jadi akar-akarnya adalah min 1 dan 4. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini penyelesaian, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk ya. Bentuk persamaannya sama dengan tadi. X kuadrat dikurang 15x ditambah 14 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, dibuat 2 kurung, lihat langsung ke bawahnya. Carilah 2 bilangan yang merupakan faktor dari 14. Ya. Maksudnya 14 itu bisa dibagi berapa saja. Dan jika dijumlahkan sama dengan min 15. Kalau ditambahkan hasilnya 15. Kalau dikalikan hasilnya 14. Ya. Misalkan 2 bilangan tersebut adalah V dan Q. Maka P kali Q itu sama dengan 14. Dan P ditambah Q sama dengan min 15. Dengan demikian, bilang yang memenuhi nilai P sama dengan min 1 dan nilai Q-nya sama dengan min 14. Sekarang, sehingga bentuk X kuadrat min 15X ditambah 14 itu sama dengan 0. Dapat difaktorkan menjadi, ini soalnya, X kuadrat dikurang 15X ditambah 14. Pertama kita buat 2 kurung, X dikali X, hasilnya X kuadrat. Kemudian kalau ditambahkan hasilnya min 15. Min 1X, min 14X. Jadi min 15X kan?
Tetapi kalau dikalikan hasilnya 14. Min 1 dikali min 14. Min kali min jadi plus. Hasilnya 14. Maka himpunan penyelesaiannya, ambil kurung yang pertama. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi positif. Maka X1-nya sama dengan 1. Atau X2 dikurang 14 sama dengan 0. Maka X2-nya negatif 14 pindah ke kanan jadi 14. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,14 ya. Sama dengan contoh yang di atas tadi. Sekarang kita lanjutkan ke menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kalau yang pertama tadi dengan memfaktorkan, yang kedua ini dengan melengkapi kuadrat sempurna. Sekarang kalian perhatikan ya, Ibu jelaskan. Tentukan akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3. Alternatif penyelesaian. Pertama kita buat soalnya dulu ya. Dalam bentuk persamaan umum 2x kuadrat plus 7x plus 3. Ya, 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Ya. Ditambah sama dengan 0. Dari sini 2x kuadratnya tetap ditulis. 7x-nya tetap ditulis. Sama dengan min 3. Angka 3 sebelah kiri sama dengan tadi. Pindah ke sana. Karena dia positif. Pindah ke kanan jadi negatif 3. Setelah dari ini. Kalau dia melengkapkan. Ya, melengkapi kuadrat sempurna. X-nya ini harus 1. Kalau dari baris kedua tadi kan 2x kuadrat. Supaya dia 1 berarti dibagi 2 kan? Ya, berarti untuk ini baris yang ketiga ini 7/2. 2-nya pindah ke 7, jadi bagi dia. Jadi 7/2x kuadrat plus 7/2x sama dengan min 3-nya tadi. Karena 7 dibagi 2, dibagi 2 juga. Sama dengan min 3/2. Tetapi tidak ada x-nya kan? Ya, min 3/2. Nah, di sini untuk melengkapi kuadrat sempurnanya. Ini dari baris 3 kita tulis lagi. X kuadrat plus 7/2x ditambah. Ini yang ditambahkan. Rumusnya, B-nya itu, ya yang untuk nambahkan. B/2A. B-nya itu akar 7/2A. 2 kali 2. 4 itu dari 2 kali 2 per 4. Tutup kurung dikuadratkan ya. Rumusnya untuk yang melengkapi kuadrat sempurnanya adalah B/2A. Diingat ya. B/2A. B-nya 7/2A dikuadratkan. Nah, sama dengan min 3/2 tetap tulis plus. Karena sebelum sama dengan tadi ditambah 7/4 kuadrat. Maka sebelah kanan juga harus ditambah 7/4 kuadrat juga. Tetapi di sini tidak lagi dalam kurung. Sudah dilepas. 7 kuadratnya berapa? 49. 4 kuadratnya 16. Ya. Dapat 49 itu dari 7 kuadrat. 16 itu dari 4 kuadrat. Setelah ini, untuk langkah selanjutnya, langkah keempat, X plus 7/4 dikuadratkan. Sudah bentuk X ya kan? Dikuadratkan ya hasilnya yang di atasnya. Dikuadratkan sama dengan yang kita selesaikan sebelah kanannya. Ya. Karena ini tidak sama penyebutnya, kita samakan penyebutnya dulu. 16 dibagi 2. Sama dengan berapa? 8. 8 kalikan 3. Min 24. Karena tandanya min ya. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 3, 24. Jadi min 24. Ditambah 16 bagi 16, 1. 1 kali 49, 49. Maka per 16. Sudah sama ini penyebutnya. Dari sini, X plus 7/4. Kuadratnya tetap ditulis. Sama dengan,
Ini min 24 ditambah 49 atau 49 dikurang 24. Hasilnya 25 per 16. Tetap kan? Dari sini ditulis lagi X plus 7 per 4. Kuadratnya hilang. Tetapi yang X plus 7 per 4 kuadrat diakarkan. Hilang angka 2-nya. Ya, sama dengan yang kanan diakarkan juga. Jadi plus minus akar dari 25 per 16. Yang sebelah kiri hilang kuadratnya, yang sebelah kanannya jadi tambah akar. Setelah dari sini, X plus 7 per 4, buka kurung ya, sama dengan plus minus akar dari 25 per 16. Ini tapi akarnya dari bawah. Maka, X plus kita buka kurungnya, X plus 7 per 4 sama dengan akar dari 25. Plus minus. Akar dari 25 adalah 5 per akar dari 16 adalah 4. Untuk X1-nya 7 per 4 pindah ke sebelah kanan. Jadinya apa? Min kan? Positif jadi negatif. Kita ambil yang positif dulu 5 per 4-nya. Yang atas ini kan plus minus. Kita ambil plusnya dulu. Ditambah 5 per 4. Hasilnya utang bawahnya penyebutnya sudah sama. Utang 7 baru dibayar 5. Berarti masih kurang kan? Ya. Masih kurang 2. 2 per 4. 2 per 4 itu min ya. Karena lebih banyak utangnya. Min 2 per 4. Disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2. Sama dengan min 1 per 2. Kemudian kalau yang X2-nya. Kita ambil min 7 per 4. Dari penyelesaian yang atas tadi. Min 7 per 4 itu dari 7 per 4 pindah ke kanan. Min 7 per 4. Kemudian min. Kan tadi yang atasnya X1-nya diambil plus. Ya sekarang diambil min. Yang 5 per 4-nya. Jadi min 7 per 4. Min 5 per 4. Sama dengan. Utangnya 7. Utang lagi 5. Berarti berapa utangnya? Utangnya adalah 12. Min 12 per 4. Hasilnya adalah min 3. Ya. Min 12 dibagi 4 hasilnya min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, min 3. Ya, paham ya anak-anak? Kalau yang atas tadi yang X1-nya dari min 7 ditambah 5. Utangnya 7, 5 jadi 2 per 4. Disederhanakan menjadi min setengah. Kalau ini utang 7, utang lagi 5. Utangnya ada 12. Berarti min 12 dibagi 4. Hasilnya min 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, min 3. Itu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Sekarang yang ketiga. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Rumus kuadratik atau rumus ABC. Kan bentuk umumnya A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka A-nya itu angka yang nempel di X, B-nya itu di X kuadrat, B-nya angka yang nempel di X, kemudian C-nya adalah konstanta. Ya, rumusnya adalah ya X1, X2-nya rumusnya adalah ini perlu diingat min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dan nilai di dalam akar tersebut sebagai diskriminan. Ya. B kuadrat min 4AC itu adalah rumus diskriminan. Diingat, nanti ada kaitannya dengan membuat grafik ya. Diskriminan itu D itu singkatan dari diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC yang di dalam akar. Nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang penting diingat rumusnya min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2 dikali A.
Sekarang contohnya biar lebih paham. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk persamaannya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3. A-nya itu angka yang nempel di X kuadrat sama dengan 2. B-nya itu angka yang nempel di X sama dengan 7. C-nya itu adalah konstanta. Ya. Setelah itu kita masukkan. Untuk mencari X1 dan X2-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C. Dibagi 2 dikali A. Setelah kita tentukan A, B, dan C-nya ya. Masukkan min B. Karena B-nya 7 berarti min 7. Karena itu rumusnya min kan. B-nya 7, min 7. Tulis lagi plus minus akar B kuadrat. B-nya kan 7. 7 kuadrat dikurang 4. Itu rumusnya. A-nya tadi 2. 4 dikali 2. C-nya 3. Jadi 7 kuadrat min 4 kali 2 kali 3. Dibagi 2A. Berarti 2 dikali 2. Sama dengan min 7 tadi. Tetap ditulis plus minus 7 kuadrat berapa? 49. Dikurang 4 kali 2, 8. 8 dikali 3, 24 ya. Ya. Jadi berapa? 49 kurang 24 sama dengan 5. 25. Akar dari 25 berapa? Sama dengan 5. Ya, jadi min 7 plus minus 5 per 2 kali 2 sama dengan 4. 5 itu dari hasil di dalam akar itu ya. 5 plus minus 5 itu akar, hasil dari akar. Jadi dari sini untuk mencari X1-nya kita ambil yang positif. Min 7 ditambah 5. Min 7 tambah 5 per 4. Sama dengan berapa? Min 7 tambah 5. Min 7 tambah 5 berarti min 2 per 4. Min 2 per 4 itu sama dengan disederhanakan sama dengan min 1 per 2. X1-nya. Untuk X2-nya min 7 min 5. Utang 7 utang 5. Ambil positif negatif itu kan. X2-nya min 7 min 5 berarti min 12. Min 12 dibagi 4. Hasilnya min 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, min 3. Dari soal di atas tentukan diskriminannya. Diskriminannya itu adalah angka yang di dalam akar. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Berarti 7 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 3. 7 kuadrat 49 dikurang 24. Hasilnya 25. Berarti dapatnya 5 itu plus minus 5 itu akar dari 25. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir ini aplikasi persamaan kuadrat. Contohnya, keliling suatu taman kota berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Cara menyelesaikannya, misalnya panjangnya adalah P. Panjang ditambah lebar itu berarti ada separuh ya atau setengah daripada keliling. Panjang ditambah lebar sama dengan setengah dari keliling. Untuk mencari lebarnya berarti kelilingnya ya dikurang panjang. Lebar itu sama dengan 45 dikurang panjang. Persamaan panjang dikali lebar itu rumus dari persegi panjang ya. Panjang dikali lebar sama dengan luas. Atau luas itu sama dengan panjang kali lebar. Boleh dibalik. Panjang kali lebar sama dengan luas. P dikali 45 dikurang P itu sama dengan 450. Dari soalnya tadi.
kalikan P kali 45. 45P dikurang P dikali P kuadrat sama dengan 450. Setelah itu disusun P kuadrat di depan dalam bentuk persamaan umum. Kemudian ya min P kuadrat kan dikalikan min jadi P kuadrat yang plus dikalikan min jadi min 45P. Kemudian 450 ya. Tetap karena dikalikan min dapat min pindah ke sebelah kiri jadi plus ya kan. 450 sama dengan 0. Setelah ini baru kita faktorkan. P min 15 dikali P min 30 ya. P dikalikan P kuadrat min 15 min 30 dapatnya min 45. Min 15 dikali min 30, min kali min jadi plus 450. Maka dari sini panjangnya ya P sama dengan 15. Ya, P sama dengan 15. Panjangnya untuk P sama dengan 15, maka lebarnya adalah 45 tadi. Ya, lebarnya 45 dikurang P. 45 dikurang 15 sama dengan 30. Untuk P sama dengan 30, maka lebarnya adalah 15. Jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 ya panjangnya. Lebarnya adalah 30 meter dan lebarnya adalah 15. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan nanti seperti biasa di buku latihan atau di kertas. Nanti kalau sudah selesai, kalian kirim ke WA Ibu. Ya. Cara mengerjakannya seperti contoh di atas. Ya, dilihat contoh. Kalau penjelasannya kalian buka YouTube ya. Kalian dengarkan yang Ibu jelaskan. Kemudian kalau sudah selesai, kalian kumpulkan langsung ke WA Ibu. Ya, sama dengan contoh ada 3 soal. Yang pertama itu dengan menggunakan pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara menggunakan rumus atau metode rumus. Ya, kalian lihat contohnya. Bu rasa cukup sampai sekian pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.